belajar? Tidur, mager. Langsung Mbak Okta belajar apa enggak, Mbak? Kenapa Mbak Okta enggak belajar? Nangis dulu. Galau. Tanggung jawab belum jawab masa sampai galau. Nah, sebelum masuk ke materi kemiringan grafik lurus, ada yang tahu nggak kemarin kita belajar tentang apa? Menggambar grafik. Nah, ini kayaknya pada belum semangat ya, belum konsentrasi. Sebelumnya Ibu kasih explain terlebih dahulu. Nah, nanti kalau Ibu bilang clap, tepuk tangan, clap, boom, boom, langsung semua pada ada full point. Nah, full pointnya taruh di atas meja semuanya. Nah, nanti kalau Ibu bilang pen, angkat pennya. Gak bawa pen. Siapa yang gak bawa pen? Ada? Ya. Oke. Dimulai ya. Iya. Fokus dulu Mbak Okta. Nanti kalau nggak fokus disuruh maju ke depan nyanyi. Nah, fokus semuanya. Clap, clap, boom, clap, 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 boom, boom, pen. Oke, udah pada fokus semuanya ya. Nah, sekarang materi yang akan kita bahas yaitu kemiringan grafik lurus. Sebelumnya udah ada yang tahu belum kemiringan grafik lurus? Siapa yang udah tahu? Oh, maaf. Nah, ini belum Ibu absen ya? Belum. Ya udah Ibu absen dulu. Syahda, hadir dulu. Johan, Bella, Amel, Rizit, Okta, Nuni. Oke, nah dari semuanya apa aja yang sudah masuk? Ada Yusuf. Kenapa Yusuf? Nggak tahu. Oke, sekarang kita masuk ya di kemiringan grafik lurus. Nah, ini ada persepsinya. Saat naik sepeda, jalan datar terasa ringan seperti garis dengan kemiringan 0. Saat menanjak, kamu harus mengayuh lebih keras. Ini seperti garis dengan kemiringan positif. Saat menurun, sepeda melaju sendiri. Mirip garis dengan kemiringan negatif. Contoh ini menunjukkan bahwa konsep kemiringan garis lurus bisa ditemukan dalam aktivitas sehari-hari. Nah, seumpama kalian naik sepeda dari jalan atas ke jalan bawah. Nah, itu kan jalannya miring. Nah, ini yang dinamakan dengan kemiringan atau gradient. Tahu? Paham? Nah, kemiringan atau gradient itu jika dari bawah ke atas itu menunjukkan aktivitas positif. Nah, dari bawah ke atas menunjukkan aktivitas positif. Jadi kamu mengayuh lebih kencang kan kalau kamu naik sepeda. Nah, kan kamu memgoes. Kalau nanjak kan pasti kamu cepet kan goesnya. Nah, itu positif. Nah, kalau negatif itu dari atas ke bawah. Jadi kalau dari atas ke bawah kamu nggak harus ngayuh lebih cepat kan? Soalnya dia langsung ke bawah. Nah, paham sampai di sini. Oke. Nah, kayak seperti itu. Nah, sebelum masuk ke materinya, ini kalian bisa menggunakan media pembelajaran yang bisa kalian akses sebagai bahan bacaan. Itu ada bahan ajar, video dan PPT yang mempermudah kalian dalam memahami suatu konsep gradient.
Sudah? Ada yang nggak bisa diakses? Bisa semuanya ya. Oke, sekarang lanjut. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada materi menentukan gradient itu ada 3. Yang pertama, menentukan kemiringan garis lurus melalui 2 titik koordinat. Nah, 2 titik koordinat ini melalui garis X dan Y. Langsung yang kedua, menentukan kemiringan garis lurus yang saling sejajar terhadap satu garis tertentu dan menentukan kemiringan garis lurus yang saling tegak lurus terhadap satu garis tertentu. Jadi nanti kita akan belajar 3 hal penting ini, menentukan kemiringan dengan 2 titik koordinat, saling sejajar dan saling tegak lurus. Nah, pertama, pengertian persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus itu adalah persamaan matematika yang menggambarkan hubungan antara variabel X dan Y dalam koordinat kartesius, sehingga membentuk garis lurus saat digambarkan pada bidang koordinat. Jadi ini X, Y. Nah, kalau ditarik garis, ini kayak gini ya. Nah, ini tuh namanya persamaan garis lurus. Kalau ditarik garis dari sumbu X ke sumbu Y. Dengan titik potong 0. Nah, bentuk umum persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan MX plus T, dengan M itu kemiringan garis atau gradient dan C itu titik potong garis dengan sumbu Y biasanya atau konstanta itu. Selanjutnya pengertian gradient. Coba dibaca Mbak Amel, pengertian gradient itu apa? Gradient atau M menunjukkan tingkat kemiringan garis. Nilai gradient itu sebagai perubahan nilai yang nilai Y terhadap perubahan nilai X. Nah, biasanya gradient itu kan dihitung dari perubahan nilai Y ke nilai X. Jadi delta Y per delta X. Nah, ini ada gradient dan jenis kemiringan garisnya. Jika M lebih dari 0, maka garis miring ke kanan itu naik. Jika M kurang dari 0, maka garis miring ke kiri itu turun. Dan jika M sama dengan 0, garis sejajar dengan sumbu X mendatar. Seperti contohnya ini ya. Selanjutnya, persamaan garis jika diketahui dengan 2 titik. Nah, ini cara menentukan gradient melalui 2 titik. Ini diketahui X1 dan Y1 dan X2 dan Y2. Maka gradientnya dapat dihitung dengan rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, ini sebelum masuk ke persoalan dari materi tadi, ada yang mau ditanyain? Oke. Nah, ini udah Ibu kelompokkan sesuai yang tadi malam Ibu share itu ada quizzes ya. Nah, itu udah dikelompokkan berdasarkan itu nilai itu. Jadi kelompoknya, kelompok pertama itu ada Syabda sama Johan. Kelompok kedua itu ada Rizky, Okta sama Nuni. Kelompok ketiga itu Amel sama Bila. Oke, sekarang nah, ini contoh permasalahannya. Kelompok pertama, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Kelompok pertama tadi, kelompok kedua
kedua, kedua, ketiga. Nah, coba itu nanti dulu lihat ini. Dari persoalan pertama, seorang tukang bangunan sedang memasang papan miring sebagai jalan untuk mendorong barang dari lantai atas ke bawah. Kalau atas ke bawah berarti garisnya positif atau negatif? Negatif. Oke, paham ya Mas Rizky ya? Nah, ujung papan berada di titik A 2,3 dan ujung bawahnya di titik B 4,1. Dalam sistem koordinat meter, tentukan kemiringan gradien papan tersebut dan jelaskan apakah papan itu naik atau turun dari kiri ke kanan. Kalau diketahui dua titik, tadi menggunakan rumus apa? Ada yang masih ingat? Rumus M gradien, karena gradien itu M sama dengan X2 min X1, X2 min X1. Oke, nah sekarang persoalan yang kedua. Kalau ada kayak gini, kita merancang jalur sepeda di taman kota. Jalur pertama melewati titik P min 2,3 dan Q 2,7. Ia ingin membuat jalur kedua yang sejajar. Kalau sejajar itu M1 sama dengan M2. Tapi kalau tegak lurus M1 dikali M2 sama dengan min 1. Ketika sudah mendapatkan gradiennya. Paham? Nah, sekarang kalian kerjakan soal LKPD sesuai kelompoknya masing-masing. Nanti kalau masih ada yang belum paham bisa ditanyakan. Ya, kalau belum. Sudah, kelompok 1 udah, kelompok 2 belum, kelompok 3 udah semua. Nah, sekarang kita bahas bareng-bareng. Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Sini, maju ya, biar teman-temannya pada.
nggak bisa. Ya, kita waktunya semuanya ya. Coba didengerin Johan mengerjakan jadi benar. Masalahnya itu salah aku dan sedang memaafkan diri sebagai jalan mendorong badan dari lantai atas ke bawah. Ujung bawah berada di titik A 2,3 dan ujung bawahnya titik B 4,1. Dalam sebuah tidak tentukan pemiringan gradien papan tersebut dan jelaskan apakah papan itu naik atau turun dari kiri ke kanan. Kalau jawabnya itu titik A nya kan sudah 2,3, titik B 4,1, itu F sama dengan Y 2 min Y1 sama X 2 min Y1. Jadi 3 kurang 1 kurang Y dua nya berapa mas? 1. Satu itu dari sini Y dua kan punyanya Y dua X dua Y dua berarti Y dua nya berapa? Bisa dikurangi Y satu nya berapa? 3 langsung per X 2 Y 4 kurang X1 2. ya jadinya 1 kurang 3 min 2 kurang 2. Jadi min 2 per 2 di belakang menjadi 1. min 2 per 2 itu kosin. Oh iya, Kurang fokus mas. Itu min 1. Oke, berikan applause buat mas Yuran. Nah sekarang ini dari sini dari soal pertama ada yang mau ditanyain? Nggak, udah paham ya, menentukan 2 titik. Nah sekarang untuk soal kedua dari kelompok 2 silakan maju. Ayo Mas Rizky maju.
Ayo didengarkan. Baca soalnya. Jadi soal itu selama jalur sepeda di taman kota, utamanya melewati titik ini jadinya titik A, baik visual, tiga, terus lewat titik I 2,7. Sini kita tulis titik B. Terus ya ini cuma jalur kedua yang saya jalur pertama dan aplikasi dari taman yang baru. Jadi pakai rumus ini bu. Iya. Ini satu per x2 satu. Terus y2 tadi unsur sama. Y2-nya 7, Y1-nya 3. Langsung X2-nya berapa? X2, X1-nya min 2. Hasilnya 2 4. 4. Langsung 4 per 4 berapa? 1. Kenapa ini 1? Karena sejajar. Rumus dari sejajar itu M1 sama dengan M2. Jadi udah diketahui M1-nya 1, karena dia sejajar, M2-nya juga 1. Paham? Berikan plus buat kelompok 2. Oke, sekarang ini dari kelompok 2 ini ada yang mau ditanyain? Udah paham semua ya? Oke, sekarang kelompok 3 silakan maju. Sekarang dijelasin Mbak Bella dan teman-temannya juga kalau dibaca buku soalnya. Ini soalnya Rina sedang menggambar Rina taman di sekolahnya. Ia menggambar sebuah jalur lurus yang melintasi taman dan memutuskan untuk menggambarnya sebagai garis panjang bidang kartesius. Garis tersebut melalui titik A 2,3 dan titik B 6,5. Sini Rina ingin menggambar sebuah jalur lain yang tidak lurus terhadap jalur pertama dan jalur melewati titik B. Jadi tadi sudah diketahui titik A nya 2,3, kemudian titik B nya 6,5. Setelah itu masukkan rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Tinggal dimasukin aja, jadi 5 min 3 per 6 min 2 jadi 2 per 4. Dikasih lagi menjadi 1, 2. Karena tidak lurus, maka menggunakan M1 kali M2 sama dengan min 1. Kemudian setengah kali M2 sama dengan 1, M2 sama dengan
A2 sama dengan min 1 kali 21 sama dengan min 2. Nah, dari sini yang punyanya Badura ini yang ditanyain itu tegak lurus, jadi menggunakan rumus X1 kali X2 sama dengan min 1. Tadi diketahui X1 nya setengah, jadi dimasukkan X1 nya itu setengah dikali X2 nya karena belum tahu, langsung sama dengan min 1. Jadi min 1 per setengah, dapatnya min 2. Betul ya? Dari sini ada yang paham? Lalu semua oke boleh berikan kelas belajar. Oke, udah paham semua? Apa aja yang masih belum paham dari materi yang sudah dijelaskan? Paham. Nah, selanjutnya ada soal evaluasi. Ini kalian kerjakan di bukunya masing-masing ya. Gimana Mas Wen? Enggak buku sekolah gue ya apa Mas? Laptop. Kalau nulis tadi di laptop. Oh. Apa gak bawa itu? Semuanya dikerjakan di bukunya masing-masing. Nanti ada 2 soal evaluasi. Ini soal yang pertama dan ini soal yang kedua untuk mengetes seberapa kemampuan kalian terkait materi yang sudah dijelaskan. Ayo Mbak dikerjakan nanti hukumnya kalau istirahat aja. Cepetan Mas dikerjain. Itu soalnya soal yang pertama sebelum dipindahkan ke soal yang kedua. Ayo semuanya dikerjakan. Jangan ngomong sendiri. Ya Bu. Mbak, kerjain soalnya. 5 menit dari sekarang. Wih. Udah? Udah Bu? Udah.
Selanjutnya untuk soal yang kedua, udah semua Mbak Okta? Udah dikerjain apa belum Mbak? Nanti langsung maju loh Mbak. Udah semuanya untuk soal yang pertama. Mas Rizky udah. Udah. Mbak Chandra udah. Udah semuanya. Udah. Selanjutnya soal yang kedua. Ayo. Terakhir. Ayo Mbak Okta jangan bicara terus. Dikerjain. Ayo coba. Ayo dikerjain Mbak Okta, dikerjain. Gitu waktu dulu itu. Nanti dikumpulkan. Dikerjain. Capek. Nanti kalau capek lagi istirahat. Kalau apa ada gitu. Yang lain. Ya, maksudnya Bapak kayak Mbak. Enggak tidak Bapak enggak ngerti. Ya, berarti Mas Johan sudah menguasai materi. Jelas. Tunggu temannya yang belum ya. Bagaimana dulu? Jadwalnya apa kan? Jadwalnya di mana? Sudah. Nah, sekarang sudah selesai semua ya. Dari soal evaluasi yang pertama dan evaluasi yang kedua. Siapa yang mau maju ke depan? Ya udah, ditunjuk aja ya. Soal yang pertama Johan, soal yang kedua Mbak Amel aja. Oke, sekarang silakan Mas Johan maju. Ayo diperhatiin temannya yang maju ke depan, jangan bicara sendiri.
24. Dan sekarang didengerin semuanya. Dibaca Mas. Boleh dibaca ya? Iya, benar. Nah, dibaca soalnya. Tentukan gradien-gradien hubungan titik P dengan hubungan 4 jadi ini 3,6. Jawabannya itu menggunakan rumus M sama dengan 2 min 1 per X 2 min 1 sama dengan yaitu 6 min 4 itu ya per X 2 nya itu min 3 kurangi X 1 itu X 5 dan sini itu 6 plus 4 per min 3 kurang 5 itu artinya 10 min 8 jadi sama dengan 5 min 4 per min 4. Nah, ini disederhanakan ya menjadi 5 per min 4. Oke, betul. Berikan tepuk tangan buat Mas Iwan. Nah, sekarang dari sini sudah paham ya? Paham. Sekarang yang soal kedua Mbak Amel. Silakan Mbak. Bisa Bu. Apa dulu? Bisa. Nanti kalau yang kecil nggak bisa dihapus, jualnya yang nggak bagus. Saya suruh beli bola, itu salah. Itu bisa. Bagian terakhir panas. Ayo didengarin Mbak Okta. Mbak Okta. Jual. Oke, sekarang didengarin ini Bapak mau jelasin yang soal kedua ya. Baca soal diketahui sebuah persamaan garis lurus 2x plus y min 6 sama dengan 0. Tentukan gradien dari tegak lurus dari persamaan tersebut. Ditulis dulu 2x persamaannya 2x plus y min 6 sama dengan 0. A-nya itu 2, B-nya 1, dan D-nya min 6. M1 jadinya itu dengan rumus min A per B. Dimasukin A-nya kan ini 2, tapi di rumusnya itu min A per B berarti min 2 per 1 sama dengan disederhanakan min 2 dibagi 1 itu min 2, lalu dicari tegak lurus dengan rumus M1 kali M2 sama dengan min 1. M1 nya tadi dapat min 2, berarti min 2, M2 nya belum diketahui. Min 1 turun ke bawah. M2 sama dengan min 1 ini min luas min 2, jadinya ini disederhanakan coret-coret, jadinya coret jadinya setengah 1 per 2. Oke, berikan temuan Oke, dari sini ada yang mau ditanyain, kenapa kok ini makainya min A per B, enggak Y2 min Y1 per X2 min X1. Ya, jadi gini, karena ini kan tadi melalui 2 titik. Kalau ini itu melalui satu persamaan. Jadi 2x plus y min 6. X itu sebagai A. A-nya itu berarti yang di depan X. Jadi 2. Pokoknya A itu di depan X.
angka di depan X. Kalau B itu berarti angka di depan Y. Y-nya kan ini cuma Y, jadi dianggap satu. Nah, C-nya itu konstanta, konstantanya itu min 6. Jadi rumusnya itu min A per B. Nah, yang ditanyain tadi kan tegak lurus. Kalau tegak lurus setelah mendapatkan M1-nya, berarti M1 dikalikan M2 sama dengan min 1. Jadi hasilnya ini setengah. Oke. Nah, dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa kemiringan atau gradien garis lurus itu adalah ukuran seberapa miring atau curam suatu garis. Gradien menunjukkan seberapa besar perubahan nilai vertikal atau Y dibandingkan dengan perubahan nilai horizontal atau X. Jika garis naik dari kiri ke kanan, berarti gradiennya positif. Jika garis turun dari kiri ke kanan, maka gradiennya negatif. Garis yang mendatar memiliki gradien 0, sedangkan garis yang tegak lurus atau vertikal memiliki gradien yang tidak terdefinisi. Dua garis dikatakan sejajar jika memiliki kemiringan yang sama. Tetapi ketika tegak lurus itu satu garis naik dan yang lainnya turun secara tajam dengan arah yang berlawanan. Oke, karena yang pembelajarannya sudah selesai, ada yang mau ditanyain terkait itu tadi. Pembelajaran ini ada yang sudah paham, belum paham? Ya, paham semuanya ya. Oke, nah materi kita besok akan membahas materi selanjutnya yaitu bentuk lain persamaan garis lurus. Sebelum Ibu tutup, Ibu harap kalian semuanya belajar di rumah. Jadi besok kalau udah pembelajaran lagi kalian sudah mempunyai catatan ya. Oke, karena pembelajarannya sudah selesai, disiapin dulu sebelum pulang berdua terlebih dahulu. Jawabannya siapa sih? Sudah lewat rumah Bu. Capek. Oke. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.